Banyak yang menunggu pesangon, tapi nyatanya sebagian dari pesangon yang kalian terima itu bukan untuk kalian loh, karena pesangon dikenakan pajak. Biasanya setelah di PHK, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika perusahaan menyerahkan uang pesangon. Tapi jangan kaget apabila nominal yang kalian terima ternyata tidak seperti yang kalian bayangkan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 21 Ayat 1, pesangon merupakan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Bahkan dalam peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010, diatur tarif final khusus untuk penghasilan atas uang pesangon ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih mekanisme dalam pengenaan pajak atas pesangon, kita harus mengetahui terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas pesangon ini. Yang pertama adalah income-based taxation. Salah satu basis pemungutan pajak di Indonesia adalah berbasis penghasilan, di mana dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik yang dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama maupun dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, pesangon termasuk dalam definisi dari penghasilan itu sendiri, sehingga pesangon dikenakan pajak atas penghasilan. Yang kedua, ada asas pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 asas pemungutan pajak. Ada revenue productivity, equity, dan juga ease of administration. Di mana secara sederhana, revenue productivity itu untuk meningkatkan pendapatan negara, lalu equity untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak antar sesama masyarakat, dan yang terakhir, ease of administration, di mana hendaknya dalam pemungutan pajak itu mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan juga kemudahan bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Lalu yang ketiga ada sistem pemungutan pajak, di mana di Indonesia sistem pemungutan pajak terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada self-assessment, yang kedua ada official assessment, dan yang ketiga ada withholding assessment. Dalam hal ini, pesangon masuk ke dalam sistem pemungutan pajak withholding system, di mana di sini pemberi kerja atau pemberi dana pesangon atau pengelola dana pesangon yang akan melakukan kewajiban pemotongan pajak yang terutang atas pesangon yang diberikan. Masuk ke inti pembahasan dari video kali ini terkait dengan bagaimana sih mekanisme pemotongan pajak penghasilan atas pesangon. Mekanisme pemotongan pajak atas pesangon terbagi menjadi 2, yaitu final dan non-final. Final ketika dibayarkan sekaligus, baik itu dalam hal sebagian atau pembayaran seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Dalam hal pemotongan yang dilakukan bersifat final, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang diatur dalam Pasal 4 PP nomor 68 tahun 2009 dan Pasal 3 PMK nomor 16 tahun 2010. Setelah itu, pemotongan pajak atas pesangon bersifat tidak final atau non-final ketika pesangon yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya. Adapun dalam pemotongan yang bersifat non-final ini, maka tarif yang berlaku adalah tarif sebagaimana diatur pada Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlu diingat juga, karena pajak yang dipotong bersifat non-final, maka pajak tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas PPh yang terutang nantinya di akhir tahun oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh perhitungan dari pemotongan PPh atas pesangon. Pada 1 Oktober 2022, Tessa berhenti bekerja dan diberikan pesangon sebesar 57 juta di bulan Oktober 2022, 60 juta di bulan Oktober 2023, dan 50 juta di bulan November 2024. Pada soal ini, kita diminta untuk menghitung pemotongan PPh atas pesangon yang diterima oleh Tessa. Pertama, kita akan menghitung PPh atas pesangon yang diterima oleh Tessa pada Oktober 2022, di mana jumlah yang diterima sebesar 57 juta. Dalam hal ini, karena tahun 2022 adalah tahun pertama, maka tarif yang digunakan adalah tarif sebagaimana diatur dalam PP dan juga PMK, di mana 0% dikenakan atas 50 juta dan juga 5% dikenakan atas sisanya sebesar 7 juta, sehingga didapatkan jumlah PPh terutang final sebesar 350.000.
Selanjutnya, kita akan menghitung PPh terutang atas pesangon yang diterima Tessa pada Oktober 2023. Dalam hal ini, 2023 merupakan tahun kedua, sehingga tarif yang digunakan masih sama, yaitu adalah tarif final sebagaimana diatur dalam PP dan PMK, di mana jumlah pesangon yang diterima sebesar 60 juta. Adapun apabila diakumulasikan dengan jumlah pesangon yang diterima pada Oktober 2022, maka didapatkan jumlah kumulatif sebesar 117 juta. Dalam hal ini perhitungannya adalah 5% dikalikan dengan 43 juta yang didapatkan dari batas maksimal bracket 5%, yaitu 100 juta dikurangi dengan 7 juta yang telah dikenakan pada tahun sebelumnya dikurangi dengan 50 juta yang dikenakan pada tahun sebelumnya juga, sehingga didapatkan 2.150.000. Kemudian 15% dikalikan dengan 17 juta yang merupakan sisa dari 117 juta dikurangi dengan 100 juta yang telah dikenakan 0% dan juga 5%. Sehingga didapatkan 2.550.000, sehingga jumlah PPh terutang final pada Oktober 2023 sebesar 4.700.000. Selanjutnya, kita menghitung jumlah PPh yang terutang pada November 2024. Kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2024 telah melewati jangka waktu 2 tahun kalender atau istilahnya merupakan tahun ketiga pembayaran. Sehingga tarif yang digunakan adalah tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Di mana pada November 2024 jumlah pesangon yang diterima sebesar 50 juta. Dalam hal ini 50 juta termasuk ke dalam kategori bracket pertama, yaitu sebesar 5% dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, sehingga langsung 5% dikalikan dengan 50 juta didapatkan 2.500.000, sehingga jumlah PPh terutang non final pada November 2024 sebesar 2.500.000. Lanjut ke soal kedua, pada November 2024, perusahaan membayarkan pesangon kepada James yang berhenti bekerja pada tahun 2020 sebesar 55 juta. Sama seperti soal sebelumnya, kita di sini juga diminta untuk menghitung PPh yang dipotong atas pesangon yang diterima oleh James. Di sini kita mengetahui bahwa James telah berhenti bekerja pada tahun 2020 dan sekarang kita berada di November 2024, di mana berarti pembayaran pesangon tersebut telah melewati jangka waktu 2 tahun kalender. Oleh karena itu, mekanisme pemotongan PPh atas pesangon untuk James adalah yang bersifat non-final, di mana tarif yang digunakan adalah tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, di mana 55 juta akan dikenakan langsung dengan tarif 5%, sehingga didapatkan jumlah PPh terutang non-final sebesar 2.750.000.